Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang tepat untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini selain ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana dengan ucapan yang sederhana ini kita berharap kita termasuk orang-orang yang dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ucapan yang sederhana, yang kalaulah ucapan ini ditimbang di atas mizan, niscaya akan penuh dengan pahala kebaikan. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang paling besar yang patut kita syukuri adalah kenikmatan kita diberikan hidayah Islam dan sunnah, yang mana nikmat ini berupa hidayah Islam dan sunnah ini tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Sehingga betapa celakanya Fir'aun ketika Allah berikan kerajaan yang besar di Mesir, tetapi satu yang Allah tidak berikan kepada Fir'aun, yaitu keimanan kepada Musa alaihissalatu wassalam, yang mana dengan tidak adanya nikmat itu, maka bangkai mayat dari Fir'aun itu terkapar di dalam Laut Merah karena kedurhakaannya kepada Musa alaihissalatu wassalam. Nikmat hidayah ini menjadikan Qarun menjadi orang-orang yang celaka. Ketika Allah berikan semua perbendaharaan dunia, sampai-sampai kunci gudangnya Qarun itu harus dipikul oleh laki-laki yang perkasa karena saking banyaknya hartanya. Tetapi dia celaka karena satu yang tidak Allah berikan kepada Qarun, yaitu berupa hidayah untuk beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun alaihi salatu wassalam. Sehingga betapa beruntungnya Abdullah bin Mas'ud, seorang pengembala kambing yang dia orang yang tidak dikenali Jaziratil Arab, tetapi Allah berikan kepadanya hidayah Islam dan sunnah, sehingga dia bisa belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dimanfaatkan ilmunya oleh manusia setelahnya. Betapa bahagianya Bilal bin Rabah, salah seorang hamba sahaya yang kalaulah dia hilang tidak akan dicari oleh majikannya, tetapi Allah berikan hidayah Islam dan sunnah kepada Bilal bin Rabah, yang mana Bilal bin Rabah kata Rasulullah, jangankan tubuhnya yang mulia, terompahnya
sudah terdengar di dalam surga di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ucapan yang tepat yang patut kita ucapkan di awal-awal pertemuan kita selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan menutup kajian tafsir di juz 29 dengan mengkaji sebuah surat terakhir yang ada pada juz 29, yaitu surat Al-Mursalat. Surat yang ke-77 terdiri dari 50 ayat. Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Humazah, dan ini merupakan salah satu dari jajaran surat-surat Makkiyah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi, yang beliau pernah mengatakan, tidaklah ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'anul Karim kecuali saya tahu kapan ayat itu diturunkan dan kepada siapa ayat tersebut ditujukan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Abdullah bin Mas'ud ini sahabat senior di kalangan tafsir Al-Qur'an. Beliau wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan tentang di mana turunnya surat Al-Mursalat ini, beliau mengatakan, bainama nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin bimina. Suatu ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah gua di Mina. Sehingga turunnya surat Al-Mursalat ini adalah ketika Rasulullah berada di Mina, lebih tepat lagi ketika beliau dan para sahabatnya berada di sebuah gua. Idz nazala alaihi wal mursalat. Ketika itu tiba-tiba turunlah surat Al-Mursalat, wa innahu layatluha, dan Rasulullah membacakan surat Al-Mursalat itu kepada kami, wa inni laqaha min fihi, dan saya bertalaki, saya mendapatkannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fahu laratuba biha, dan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisannya basah karena membacakan surat Al-Mursalat itu. Idz wathabat alaina hayyah, tiba-tiba ketika kami sedang asik bertalaki, sedang mendengarkan bacaan surat Al-Mursalat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz wathabat alaina hayyah, tiba-tiba keluarlah seekor ular lompat kepada kami. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, uqtuluha, bunuhlah ular itu. Fabtadarnaha, maka kami mengejarnya. Fadhahabat, tetapi sayang ular itu kabur, melarikan diri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wukiyat syarrukum kama wukitum syarruha. Ular itu telah diselamatkan dari keburukan kalian sebagaimana kalian telah diselamatkan dari keburukan ular tersebut. Hadis yang mulia ini menggambarkan bagaimana waktu dan kondisi ketika turunnya surat Al-Mursalat. Dan surat Al-Mursalat merupakan surat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari juz 29. Karena memang hampir sebagian besar bahasan dalam surat Al-Mursalat telah Allah jelaskan secara detail di surat-surat sebelumnya. Nanti akan dijelaskan bagaimana kedurhakaan orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan orang-orang yang tarikus salat, yang mereka meninggalkan salat dengan berbagai ancaman-ancamannya, dan semua telah Allah sampaikan pada surat-surat sebelum surat Al-Mursalat. Sehingga tepat kiranya kalau surat Al-Mursalat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari juz 29, seolah-olah Allah ingin membuat sebuah kesimpulan bahwa dari bahasan panjang di juz 29, kesimpulannya semua ada dalam surat Al-Mursalat. Dan surat Al-Mursalat ini adalah surat yang terakhir
dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 hari sebelum beliau meninggal. Beliau membacanya ketika salat maghrib sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Sampai-sampai kata Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, "Inna Ummal Fadli bintu Harith sami'tu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa." Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia membaca surat Al-Mursalat dengan demikian merdunya. Maka istrinya Ummu Fadl binti Al-Harith, dia mengatakan, "Ya bunayya, laqad dzakartani bi qira'atika hadhihi surah." Wahai anakku, wahai suamiku, sesungguhnya bacaanmu surat Al-Mursalat itu telah mengingatkanku dengan bacaan yang pernah aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Itu adalah surat yang aku dengarkan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacanya di dalam salat maghrib. Dijelaskan oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, bahwasanya pembacaan surat Al-Mursalat, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib, ini terjadi 4 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Seninnya. Maka tepat kiranya kalau kita menutup kajian tafsir di juz 29, sebelum kita melangkah di juz 28, kita pelajari dulu surat Al-Mursalat sebagai penutup dari tafsir di juz 29. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada tafsir dari surat Al-Mursalat pada halaman 228 bagi yang megang buku. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan 5 kali sumpahnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mursalati urfa." Demi yang diutus dengan membawa kebaikan. Para ulama-ulama tafsir kita berbeda di dalam 2 pendapat tentang siapakah yang dimaksud dengan Al-Mursalat di dalam ayat ini dan beberapa ayat-ayat setelahnya. Pendapat jumhur di kalangan mufassir, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jumhur mufassir kita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Mursalat adalah angin. Ini pendapat jumhur mufassirin. Tetapi sebagian dari mereka yang lainnya, sebagaimana pendapat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan ulama-ulama yang lain dalam kitab tafsir mereka, bahwa yang dimaksud adalah para malaikat. Jadi semuanya, wal mursalat, wal asifat, wan nasyirat, itu semua yang dimaksud adalah para malaikat. Meskipun jumhur dari ulama di kalangan para ahli tafsir, mereka cenderung bahwa 5 ayat ini, terutama 3 ayat pertamanya, yang dimaksud adalah angin, bukanlah para malaikat. Tetapi kami cenderung pendapat Syekh As-Sa'di bahwa yang dimaksud adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sifat-sifat mereka. Yang pertama, Allah bersumpah, wal mursalati urfa, demi para malaikat yang diutus dengan membawa kebaikan dan hikmah. Jadi antara sifat malaikat yang mulia, ketika datang maka datanglah kebaikan dan hikmah, sehingga rumah-rumah yang ada gambar-gambar bernyawanya, kata Rasulullah, maka malaikat tidak akan masuk di dalamnya. Artinya tidak ada lagi hikmah dan keberkahan dari rumah-rumah yang ada patung serta gambar-gambar bernyawanya, karena jauh dari masuknya para malaikat-malaikat pembawa rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang kedua, fal asifati asfa, demi para malaikat yang terbang dengan kencangnya. Kita tahu di antara sifat malaikat-malaikat Allah, mereka memiliki sayap, ada yang 22, 33, 44, bahkan Jibril alaihissalatu wassalam, pemimpin di kalangan malaikat-malaikat yang ada di langit, Jibril memiliki 600 sayapnya.
yang Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali, yang mana ketika dikembangkan sayapnya maka langit terpenuhi dengan sayap Jibril alaihissalatu wassalam. Dan dengan sayap-sayap inilah maka para malaikat bisa terbang dengan kencangnya, baik itu turun ke bumi maupun naik ke langit untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecepatan malaikat adalah untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah, wan nasyirati nashra, demi para malaikat yang mengurus awan, yaitu mengurus awan untuk menurunkan hujan dengan seluas-luasnya, yang dengan hujan inilah bumi yang asalnya kering kerontang, bumi yang asalnya mati menjadi hijau dan tumbuh dengan disirami hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat hujan inilah yang nanti Allah jadikan cara untuk membangkitkan manusia dari alam kubur mereka. Dan di antara rahmat Allah yang besar adalah diturunkannya hujan kepada manusia. Dan di antara bentuk azab Allah kepada manusia adalah ditahannya hujan bagi manusia, sebagaimana pada masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika umat Nabi Nuh mendustakan dakwahnya Nabi Nuh dalam dakwatut tauhid, maka kata Muqatil bin Hayyan, salah seorang ulama tafsir, beliau mengatakan 40 tahun lamanya umat Nabi Nuh ditahan dari hujan dari langit, dan 40 tahun lamanya para wanita-wanita di kalangan kaum Nabi Nuh ini dijadikan rahim mereka mandul, tidak ada satupun yang bisa melahirkan keturunan. 40 tahun lamanya Allah mengadab mereka dengan ditahannya hujan dari langit sebagai bentuk adab Allah kepada mereka karena pendustaan kepada dakwah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian yang berikutnya Allah bersumpah, fal fariqati farqa, demi para malaikat yang membedakan dengan sejelas-jelasnya. Sebagian mufassir mengatakan bahwa al-fariqat ini yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anlah yang akan membedakan antara yang hak dan yang batil. Meskipun kami cenderung pendapat yang mengatakan semua sumpah ini kembali kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang mana malaikat akan membedakan dengan wahyu dari Allah antara yang hak dan yang batil, antara hidayah dengan kesesatan, dan antara yang halal dan yang haram dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang kelima, Allah bersumpah, fal mulkiyati dzikra, demi para malaikat yang menyampaikan wahyu. Yang dimaksud dengan al-mulkiyat di dalam ayat ini adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kami sempat merasa agak syak ya ketika melihat tafsiran ulama bahwa yang dimaksud dengan al-mulkiyat adalah Jibril alaihissalatu wassalam, dan kita tahu al-mulkiyat adalah kata dengan bentuk jamak muannas salim. Jadi bentuknya jamak, tapi kenapa yang ditujukan hanya satu orang malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam? Tetapi keraguan kami terjawab ketika kami membuka tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan yang sangat indah. Mengapa Jibril alaihissalatu wassalam disifati dengan al-mulkiyat, yaitu para malaikat yang banyak menurunkan az-zikra, yaitu wahyu? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, karena malaikat Jibril senantiasa turun untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Artinya keseringan turun Jibril alaihissalatu wassalam kepada para nabi itulah sehingga Allah katakan dalam bentuk jamak, fal mulkiyati dzikra, dan demi para malaikat yang banyak menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Sehingga bukan yang dimaksud jamak dalam bentuk dalam orangnya atau zatnya, tetapi jamak yang dimaksudkan pada sisi pekerjaan Jibril alaihi salatu wassalam. Uzran au nuzra, yang dengan wahyu itulah akan ditolak alasan-alasan bagi manusia ketika hari kiamat, dan wahyu ini akan memperingatkan manusia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan wahyunya, maka tidak ada hujah bagi manusia yang mana mereka nanti akan dilemparkan ke dalam neraka setelah turunnya wahyu kepada mereka. Sehingga Allah mengatakan,
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu makhluk pun sampai kami mengutus para rasul kepada mereka dengan menjelaskan risalah-risalahnya. Coba kita ulang para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 5 sumpah Allah yang Allah gunakan untuk mengawali surat Al-Mursalat. Apa tadi yang pertama? Allah bersumpah dengan apa? Malaikat. Demi para malaikat apa tadi? Yang turun dengan membawa kebaikan, yang pertama. Yang kedua, Allah bersumpah demi para malaikat yang terbang dengan sangat kencangnya. Yang ketiga, demi para malaikat yang menyebarkan hujan seluas-luasnya. Yang keempat, demi malaikat yang bedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Dan yang kelima, demi malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang bekerja menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Tugas-tugas yang utama dari kalangan malaikat inilah yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 5 kali lapisan sumpahnya? Allah bersumpah dengan 5 kali lapisan sumpahnya hanya untuk mengatakan innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Yang dimaksud dengan tu'adun, dengan sesuatu yang dijanjikan kepada kalian, yaitu datangnya hari kiamat dan saat kebangkitan pasti akan terjadi. Untuk mengatakan akan terjadinya hari kiamat dan akan datangnya hari kebangkitan inilah, Allah tidak cukup mengawali dengan 1-2 kali sumpahnya, tapi diawali dengan 5 kali sumpahnya yang menunjukkan bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Kebangkitan itu pasti akan muncul di tengah-tengah kehidupan manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana gambaran kiamat secara ringkas. Allah mengatakan fa'idan nujumu tumisat, apabila bintang gemintang telah Allah padamkan cahayanya. Wa idas sama'u furijat, apabila langit telah terbelah, bagian-bagian langit sudah runtuh karena turunnya malaikat waktu itu. Wa idal jibalu nusifat, gunung-gunung telah hancur. Gunung yang besar itu akan Allah benturkan dengan sekali benturan, sehingga gunung yang asalnya kokoh menjadi hancur, berkeping-keping menjadi debu yang tidak ada lagi sisa dan bekasnya, sehingga bumi menjadi rata, tidak ada bagian yang tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam. Wa idar rusulu uqqitat, apabila para rasul telah dikumpulkan bersama umat-umat mereka. Kita tahu ya, di antara fase kehidupan di padang mahsyar, manusia akan diseru bersama nabi-nabi mereka. Bahkan manusia akan diseru kepada sesembahan-sembahan mereka, yang saat itulah para nabi dan rasul menjadi saksi atas mereka. Artinya siapakah umat yang memperhatikan, yang menjawab seruan dakwah nabi dan rasul, yang mereka akan diajak ke dalam surga? Dan siapakah umat yang mendustakan dakwah nabi dan rasul, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga tidak ada lagi hujah bagi manusia waktu itu. Tidak ada lagi hujah kenapa mereka harus dilemparkan ke dalam neraka. Jawabannya hanya satu, karena dahulu mereka di dunia tidak menjawab seruan dakwah dari nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Dan tidaklah ada satu kaum kecuali Allah telah utus rasul dan nabi yang menjelaskan agama Islam dengan sejelas-jelasnya. Li ayyi yaumin ujjilat, dikatakan kepada mereka, kapankah hari yang besar itu ditangguhkan? Kapankah kejadian hari kiamat itu? Li yaumil fasl, yaitu sampai datangnya yaumul fasl. Di antara nama-nama hari kiamat itu adalah yaumul fasli, yaitu hari yang memutuskan atau hari keputusan. Ada juga kiamat disebut dengan yaumuddin, hari pembalasan. Kiamat kadang disebut dengan al-qari'ah, kadang juga disebut dengan al-haqah, dan kadang disebut dengan al-waqi'ah. Dan saya sudah jelaskan semuanya biiznillah dalam buku yang terbaru yang saya tulis.
dahsyatnya hari kiamat, tentang nama-nama hari kiamat dan akar katanya. Akar kata kenapa disebutkan dengan berbagai kalimat-kalimat tersebut. Dikatakan hari kiamat sebagai yaumul fasli, hari yang akan memutuskan. Ketika itu Allah akan putuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Bukankah sekarang ini masih ada orang yang meragukan akan adanya hari kebangkitan? Bukankah saat ini ada manusia-manusia mendustakan akan adanya hari kiamat? Bukankah hari ini masih ada manusia yang meragukan adanya surga dan neraka? Maka yaumul faslilah, ketika hari keputusan itulah Allah akan jelaskan, Allah akan putuskan siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kesesatan. Pada hari itulah Allah akan tunjukkan kebenaran yang hakiki. Akan datangnya neraka, akan datangnya surga yang selama ini didustakan oleh sebagian manusia. Sehingga hari kiamat dikatakan sebagai yaumul fasli, karena hari kiamat akan memutuskan perkara di antara para makhluk pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan ketika di dunia. Wa ma adraka ma yaumul fasli, dan tahukah engkau apakah hari keputusan itu? Ungkapan ini untuk menunjukkan tentang dahsyatnya dan ngerinya ketika kejadian hari kiamat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka, betapa celakanya orang-orang yang mendustakan tentang hari yang dijanjikan itu. Artinya hari yang Allah gunakan sumpahnya 5 kali sumpah untuk menyatakan tentang kedatangan hari kiamat, ternyata ada manusia yang mendustakannya. Sehingga Allah katakan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah orang-orang yang mendustakan datangnya hari kiamat. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Tsamud serta kaum-kaum yang lain, ketika mereka mendustakan dakwah Rasul mereka. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kami akan iringi mereka dengan membinasakan orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang terdahulu di antara orang-orang kafir, dan mereka akan dibinasakan sebagaimana orang-orang terdahulu telah dibinasakan. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berbuat dosa, itu orang-orang yang mendustakan dakwah para nabi dan rasul mereka. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka betapa celakanya orang-orang yang mendustakan tentang kitab-kitab Allah dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh sampai waktu yang ditentukan, lalu kami menentukan, maka kami adalah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul bagi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kami jadikan padanya gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan kami memberi minum dan orang. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul bagi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kami jadikan padanya gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan kami memberi minum kalian dengan air tawar. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kalian untuk mendapatkan siksaan yang dahulu kalian mendustakannya. Pergilah kalian untuk mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak dapat melindungi mereka dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka jahanam melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah dengan unta yang kuning. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara, dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kalian dan orang-orang yang terdahulu. Jika kalian mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu daya kalian tersebut terhadapku. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah ciptakan manusia yang asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pembahasan lebih detailnya sudah kita pelajari pada surat Al-Insan yang lalu. Allah menyebutkan, alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian wahai manusia dari air yang hina dan lemah? Apa yang dimaksud dengan hina dan lemah dalam ayat ini? Kelemahan dan kehinaan air mani itu jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang sangat besar. Allah mampu menciptakan malaikat yang satu malaikat pemikul arsy Allah itu jarak antara cuping telinga dan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Allah mampu ciptakan malaikat yang bisa mengangkat gunung dan yang lainnya. Coba bandingkan dengan sperma dan mani manusia, sangat hina sekali di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu fi qararin makin. Allah letakkan mani tersebut ketika telah bertemu dengan pasangannya, ditempatkan oleh Allah dalam rahim yang sangat kokoh. Yang kalaulah tidak Allah tetap tempatkan di rahim itu, maka mani dan sperma itu akan mati dan tidak tumbuhlah kalian menjadi manusia. Ila qadarin ma'lum. Allah jaga di dalam rahim itu sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai datangnya waktu kelahiran, antara 6 sampai 9 bulan lamanya. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan anggota-anggota badan kalian dan sifat-sifat kalian. Allah lengkapi kita dengan tangan, dengan kaki, penglihatan dan pendengaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menentukan celaka dan bahagianya kita. Artinya Allah akan tunjukkan kepada kita, akankah semua nikmat ini kalian dustakan wahai manusia? Kalian dulu tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Kalian dulu lemah, kemudian Allah jaga dalam rahim ibu-ibu kalian. Kalian dulu tidak ada apa-apanya, Allah berikan tangan, Allah berikan kaki, penglihatan dan pendengaran, yang dengan itu kalian bisa hidup di atas muka bumi ini. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wailui yauma idzil lil mukadzibin. Sungguh celaka, sungguh sengsaranya, sungguh kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan kekuasaan kami. Dikemanakan kekuasaan Allah sebanyak ini? Nikmat-nikmat Allah sebanyak ini bagi kalian wahai manusia. Alam naj'alil arda kifatan. Tidak hanya kita diciptakan, tapi Allah siapkan tempat untuk kita hidup di dalamnya. Alam naj'alil arda kifatan. Bukankah
kami telah jadikan bumi sebagai tempat berkumpul kalian. Ahya'aw wa amwata. Yang di bumi itulah akan hidup orang-orang yang di atasnya, dan akan dimasukkan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Tidak ada tempat lain berkumpulnya manusia kecuali di bumi. Bagi yang hidup maka Allah letakkan di atas permukaannya, dan bagi yang meninggal Allah kubur, Allah letakkan mereka di dalam perut bumi. Waja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata. Kalaulah kalian tinggal di bumi dengan tidak dipancangkannya gunung-gunung itu, niscaya bumi ini akan bergoncang, akan terjadi gempa di mana-mana, sehingga kalian akan mati wahai manusia. Sehingga Allah tancapkan gunung-gunung yang sangat kokoh supaya bumi ini tidak bergoncang. Tidak hanya itu, Allah berikan nikmat kepada kita. Wa asqainakum, aku berikan air kepada kalian ma'an furata, air yang tawar, yang itu turun dari langit dan keluar dari dalam bumi. Sehingga Allah katakan tentang nikmat-nikmat ini, wailui yauma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan semua kenikmatan-kenikmatan ini. Jangan dikira bahwasanya hidup manusia itu hanya alami saja. Jangan dikira adanya hujan, adanya tumbuhan, makanan, ini semua berjalan secara alami saja. Semua ada yang menciptakan dan ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat celaka orang-orang yang mendustakan semua kenikmatan-kenikmatan Allah ini. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada orang-orang yang mendustakan tentang adanya siksaan pada hari kiamat, pergilah kalian kepada siksaan yang dulu kalian dustakan. Intaliku ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kalian kepada naungan asap neraka jahanam yang menjulang tinggi. Jahannam itu, yang kata Nabi SAW, ketika ada buah batu dilemparkan dari atas neraka jahanam, itu 700 tahun baru sampai ke dasarnya. Sangat dalam sekali. Tapi panasnya neraka jahanam itu mampu mengangkat asap-asapnya tinggi menjulang. Bahkan asap itu terbagi menjadi 3. Ada sebagian mufassir kita mengatakan asap itu ada di depan, ada di kanan, di kiri, dan di belakang mereka. Sehingga penuh dengan asap di neraka itu. Tempat yang sempit, yang pengap, yang gelap, ditambah dengan asap yang membumbung tinggi. Allah katakan, silakan kalian cari naungan di bawah asap itu. Yang sebagian besar di muka bumi ini, manusia akan berlindung di bawah awan, di bawah tempat-tempat yang teduh. Tetapi sifat asap neraka jahanam, kata Allah, la dhalili wa la yughni minal lahab. Tidak bisa melindungi mereka dari panasnya hari itu, dan tidak bermanfaat bagi mereka untuk menolak nyala api neraka. Sehingga semakin berat kehidupan di dalam neraka, wal iyadu billah. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, percikan api, bunga api di neraka, ini bukan baranya, hanya percikannya saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kal qasr, seperti istana. Artinya besar dan tingginya itu seperti istana yang ada di dunia. Ka'annahu jimalatun sufr, yang sifatnya adalah seperti onta hitam yang bercampur dengan warna kuning karena saking panasnya. Wailui yauma idzil lil mukadzibin. Sungguh celakalah orang-orang yang mendustakan tentang siksaan neraka itu, sehingga tidak pernah terbersit di dalam hatinya, di dalam kehidupan dunia. Dia akan beramal dan menjauhi kemaksiatan karena dia tidak takut akan datangnya, akan bertemunya neraka pada hari kiamat. Hadza yaumul la yantiqun. Pada hari itu mereka tidak bisa berbicara sepatah kata pun karena demikian takutnya. Wala yu'danu lahum faya'tadirun. Dan mereka tidak diberikan izin untuk mengemukakan alasan karena semua sudah Allah jelaskan ketika di dunia. Wailui yauma idzil lil mukadzibin. Betapa celakanya orang-orang yang mendustakan pada kejadian pada hari itu. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Pada hari itu akan dikumpulkan orang-orang yang pertama kali dari mulai umatnya Nabi Adam sampai orang-orang yang terakhir yang akan meninggal pada hari kiamat, dan akan Allah putuskan perkara di antara mereka
sehingga jelas siapa yang berada di atas kebenaran, siapakah yang mengikuti kebenaran ketika di dunia, dan siapa yang berada di atas kebatilan. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Apabila kalian mampu, maka silakan kalian membuat tipu daya pada hari itu. Silakan kalian buat rencana untuk bisa lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan kedatangan hari kiamat. Isa apa belum? Kalau Isa kita. Isra dulu. Sudah Isa ini, Pak ya? Belum? Sudah, teruskan aja. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di bawah naungan-naungan dan mata air. Mereka mendapat buah-buahan yang mereka inginkan. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah engkau dengan nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kalian di dunia sebentar. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, maka mereka tidak mau rukuk. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka dengan perkataan apa lagi selain Al-Quran mereka akan beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siksaan yang menanti bagi orang-orang yang mendustakan akan datangnya hari kiamat, maka Allah jelaskan tentang orang-orang yang membenarkan kedatangan hari kiamat dan menyambutnya dengan berbagai amalan-amalan kebaikan. Allah mengatakan, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka berada di bawah naungan-naungan pepohonan surga. Kalau tadi orang-orang penghuni neraka, mereka berada di bawah naungan asap neraka jahanam yang panas, yang menambah siksaan bagi mereka. Ini berbeda jauh dengan penghuni surga yang mereka berada di bawah naungan, tetapi naungan pohon surga yang rindang, yang sejuk. Wa uyun, dan di dekat mereka ada mata air yang selalu mengalir. Wa fawakiha mimma yashtahun, mereka mendapatkan buah-buahan yang terbaik yang mereka inginkan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan amalan saleh yang telah kalian ketika di dunia saat kalian saat kalian membenarkan akan datangnya hari kiamat. Jadi keimanannya akan datangnya hari kiamat ini melahirkan amalan-amalan kebaikan yang nanti akan Allah berikan balasan pada hari kiamat kelak. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat amalan kebaikan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan akan datangnya hari pembalasan itu. Qulu wattamatta'u qalilan innakum mujrimun. Allah katakan kepada mereka orang-orang kafir, makanlah kalian, bersenang-senanglah kalian di dunia ini sebentar saja. Kapan itu waktunya? Sampai datangnya kematian kepada kalian. Dan itu tidak lama, hanya sekitar 60-70 tahun saja kematian akan datang.
Innakum mujrimun, sesungguhnya kalian adalah orang yang gemar melakukan dosa dan kemaksiatan. Sehingga dampak dari orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, pendustaan kepada adanya hari kiamat akan melahirkan keberanian untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau kita balik, supaya orang ini takut, supaya orang menjauhi dosa dan kemaksiatan, maka dia harus yakin dan sangat yakin akan datangnya hari kiamat yang mana Allah akan berikan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan dan Allah akan mengazab bagi orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Wailu yauma idil lil mukadzibin, celakalah orang-orang yang mendustakan hari perhitungan amal. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un, apabila dulu mereka diperintahkan untuk ruku, yaitu untuk salat, la yarka'un, mereka tidak mengikuti salat-salat wajib, mereka tidak menghadiri salat wajib berjamaah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah bagi orang yang meninggalkan syariat dan salat wajib. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, kalaulah dengan peringatan Al-Quran yang sangat jelas ini mereka tidak beriman dengan datangnya hari kebangkitan, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan kitab apa lagi, dengan kata-kata apa lagi mereka akan beriman akan datangnya hari kebangkitan. Ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas tentang tafsir surat Al-Mursalat, yang kalau kita sederhanakan bahasan kita, dalam surat Al-Mursalat Allah ingin menegaskan tentang adanya hari kiamat dengan berbagai fase-fasenya. Tentang hari kiamat ini manusia hanya terbagi dalam dua kategorisasi saja. Yang pertama ada orang-orang yang mendustakan akan datangnya hari kiamat, yang berdampak dengan beraninya dia melakukan dosa dan maksiat, dan akan ada orang yang membenarkan datangnya hari kiamat dan mereka senantiasa mengisi hari-harinya dengan melakukan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Dan nanti Allah akan berikan balasan masing-masing kapan, yaitu ketika hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah itu benar-benar datang. Sehingga inti dari bahasan dari surat Al-Mursalat hanyalah Allah ingin tunjukkan tentang adanya hari kiamat dan orang-orang yang mendustakan serta orang-orang yang membenarkan. Ini para jamaah yang bisa kami sampaikan. Nanti setelah Isya kita buka forum tanya jawab kalau ada yang ingin disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita diskusikan hal-hal yang perlu diperjelas, saya ingin bagi-bagi buku dahulu ya. Ini ada buku terbaru, Dahsyatnya Hari Kiamat. Ini sudah diupload di Al-Bayyinatul Ilmiyah wordpress.com kalau yang ingin mendapatkan isinya. Ini kumpulan risalah-risalah tentang hari kiamat yang sempat kami tulis dengan izin Allah. Kami bahas pertama tentang nama-nama hari kiamat dan akar katanya, kenapa dinamakan seperti itu. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar, kedahsyatan hari kiamat, dan kapan hari H kiamat terjadi. Itu ada di sini semua. Dan ini insya Allah ada beberapa buku yang bagi yang berminat bisa berusaha untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, silakan diperhatikan. Sebutkan surat Madaniyah yang ada di juz 29. Surat apa itu? Al-Insan. Taib, barakallahu fiik. Fadal. Afwan. Al-Insan itu satu-satunya surat Madaniyah di juz 29. Artinya tidak ada satu surat pun di juz 29 itu Makkiyah. Tidak ada yang Madaniyah kecuali surat Al-Insan, karena semuanya adalah ayat-ayat Makkiyah. Meskipun Al-Insan sendiri kan diperselisihkan, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pertanyaan kedua, kenapa hari kiamat disebut sebagai Yaumul Fasli, hari keputusan,
Kenapa? Apa alasannya? Di antara nama hari kiamat Yaumul Fasli. Silakan, Mbak. Ya, hari penentuan yang batil dan yang hak begitu. Tayyib, barakallahu fiik. Silakan. Apa? Oh, yang terakhir, tinggal satu ini. Yang terakhir. Kenapa malaikat Jibril alaihissalatu wassalam itu disifati oleh Allah dalam ayat yang kelima dari sumpah Allah itu dengan fal mulkiyati dzikra. Padahal kita tahu mulkiyat itu bentuk jamak muannats salim. Kenapa? Kenapa do Aldo? Yang duluan angkat tangan. Barakallahu fiik. Jadi karena turunnya yang sering itu dikatakan jamak. Jadi bukan bentuk atau fisik malaikat Jibril itu banyak, tapi pekerjaannya yang sering itu dikatakan fal mulkiyat. Ayo silakan dong. Barakallahu fiik ya. Enggak ada yang masuk ya pertanyaan jalan itu ya. Baik, ya sudah. Kalau tidak ada ditutupi. Baik. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan sedikit ucapan terima kasih kepada para muhsinin yang telah membantu dakwah kita dan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Terutama pada kajian kita malam hari ini kita dibantu dengan adanya kitab buku ini dari ikhtiar para muhsinin kita. Maka saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat dari harta yang telah antum infakkan dan memberikan keberkahan dari harta yang masih ada di tangan antum sekarang. Tak lupa pula saya ucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada para ikhwan-ikhwan dan akhwat yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga dengan adanya souvenir buku ini dan apa yang bisa kita berikan pada malam hari ini semakin memantik motivasi antum semuanya untuk tidak absen dari kajian-kajian keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah di Pasuruan. Dan saya mohon doanya semoga kita bisa menuntaskan penulisan buku tafsir ini secara utuh, sehingga tidak hanya souvenir 1 juz yang bisa kita berikan, tapi saya berharap 30 juz itu bisa kita hadiahkan untuk antum semuanya, sehingga bisa antum baca, bisa antum dakwahkan, dan bisa dibaca serta dipelajari oleh anak keturunan kita. Insya Allah tafsir bil ma'thur dengan model tahlili hanya seperti ini. Tidak jauh perselisihan ulama di kalangan pasir tentang makna ayat. Apalagi kita sudah membandingkan dengan banyak kitab-kitab tafsir, dan semua hadis-hadis yang termuat di sana itu sudah dari hasil seleksi dari para ulama-ulama ahli hadis, di antara Syekh Al-Albani dan ulama-ulama hadis yang lainnya, sehingga isinya insya Allah sangat padat dengan keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amal kebaikan dan dimudahkan untuk menjauhi berbagai dosa dan kemaksiatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia. Semoga Allah nanti akan menyatukan kita di dalam surga Firdaus al-A'la. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.